Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan Pak Wo. Kali ini Pak Wo akan menerangkan bagaimana cara menggunakan perintah-perintah yang terdapat pada menu Draw. Nah, menu Draw itu terdapat pada toolbar Home ya. Di sini ada Draw. Nah, menu-menu Draw ini nanti kita akan belajar yang sering kita pakai saja. Contohnya seperti line, polyline, circle, arch, ada rectangle, kemudian ada ellipse, ada heart, seperti itu ya. Kemudian ada juga spline dan sebagainya. Pertama, kita akan menggunakan perintah line dulu. Nah, para drafter itu seringkali menggunakan perintah line dengan cara mengetik menu shortcut-nya, bukan dengan cara klik karena nanti terlalu lama ya. Menu shortcut line adalah L. Ya, saya ulangi, menu shortcut line adalah L. Bagaimana cara menggunakannya? Ketik saja L enter atau L spasi. Saya ulangi, saya pencet tombol escape untuk membatalkan perintah ya. Ketik saja L enter. Nah, maka akan sudah masuk pada menu command line di sini. Kalian klik bebas. Nah, kalau kita ingin menggunakan horizontal ya atau vertikal, horizontal ke kanan, ketik saja misalnya kita ingin mengetik 5 cm. Nah, ketik saja 5. Nah, seperti itu. Nah, kok kecil? Kalau dibesarkan dengan cara putar scroll pada mouse kalian. Nah, kalau scrollnya ke depan berarti besar, kalau di scrollnya tarik ke belakang berarti mengecil. Ya, ini menu zoomnya. Oke, sekarang kita akan ke atas. Misalnya 20, enter saja. Nah, kita scroll lagi. Kemudian 5, enter. Nah, kita tarik bawah, temukan. Nah, klik, kemudian enter. Nah, maka sudah selesai kita membuat sebuah kotak persegi panjang dengan cara menggunakan perintah line. Contoh lagi, misalnya kita akan membuat dengan perintah line L enter. Klik misalnya di sini ya, kita ketik saja miringnya bebas ya, 20. Kemudian vertikalnya kita nggak tahu akar tingginya sama, klik saja tempel mesra ya, dan tarik lah, maka akan muncul garis bantu ya. Garis bantu ini adalah karena pada show snapping ininya, show snapping trackingnya ini aktif ya. Jika ketika klik sini tempel, bukan diklik ya, kalau diklik nanti selesai tuh, tempel, tarik, klik ya, bebas, kemudian klikkan lagi, klik ya. Ini kalau kita menggunakan garis line tanpa ukuran ya. Jadi yang diketahui hanya miringnya saja, tinggal tarik, mudah sekali kan. Itu cara menggunakan perintah line. Oke, cara menghapusnya bagaimana? Diseleksi, klik kiri ya, klik kiri ujung, tarik, delete ya. Saya ulangi untuk menghapusnya, diseleksi semua, klik kiri sekali, tarik mouse ya sampai menseleksi objek yang akan dihapus, kemudian klik kiri lagi, delete. Atau klik dari bawah, ini juga boleh. Klik dari bawah, lepas, terus seleksi semua, delete. Itu cara menghapus objek yang tidak diinginkan. Lalu bagaimana Pak kalau ingin menghapus objeknya satu persatu? Misalnya ini salah, tinggal klik delete, klik delete, klik delete, seperti itu. Atau ini misalnya salah nih, klik delete. Nah, itu ada cara menghapus objek pada AutoCAD. Mudah sekali kan? Oke, itu tadi cara bagaimana menggambar garis dengan arah pergerakan mouse. Kalau ke kanan tinggal ketik saja angkanya berapa, kalau ke kiri ke atas tinggal berapa, kalau miring tanpa sudut tinggal klik angkanya berapa. Nah, sekarang kita akan membuat garis dengan kemiringan tertentu dan panjang tertentu. Bagaimana caranya? L enter. Misalnya kita akan buat garis panjangnya 20, sudutnya 45. L enter, klik di layar. Ini mouse biarkan saja, pergerakannya bebas ya, tidak usah diarahkan kemana.
ketik saja shift angka 2 atau add ya. Jadi kita ketik add dengan cara shift angka 2, kemudian panjangnya berapa? 20. Untuk memasukkan sudut lebih kecil ya. Seperti itu, shift lebih kecil, cari ya, shift lebih kecil, kemudian ketik 45, enter ya. Kemudian enter sekali lagi agar garis ini lepas atau putus. Sekarang kita ingin mengecek, benar nggak ini panjangnya 20 dengan cara ketik DAL, enter. Itu adalah shortcut untuk mengeluarkan dimensi. Kemudian klik di ujung, klik ujung satu lagi, tarik sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah sesuai, diklik lagi, klik ya. Ini adalah panjangnya 20. Settingan dimensi ini masih defaultnya AutoCAD, belum kita atur. Lalu untuk mengetahui sudutnya bagaimana ya, kita buat garis bantu ya, bebas saja ya, garis bantu yang horizontal seperti ini. Kemudian ketik DAN ya, dimensi angular ya, DAN, enter. Dan klik garis 1, klik garis 2, tarik saja sesuai dengan kebutuhan, maka akan muncul dimensinya 45. Berarti garis yang kita buat tadi adalah panjangnya 20, sudutnya 45. Lalu bagaimana kalau kita ingin menggambar garis? Contoh, menggambar garis di ujung sini, sudutnya adalah 135, panjangnya 20 ya. Buat garis sudutnya 135, panjangnya 20. L, enter, klik di ujung, klik ya, lepaskan saja, add, panjangnya 20, shift lebih kecil untuk sudutnya, ketik sudutnya 135, enter. Seperti itu. Kemudian lepaskan lagi ya, untuk melepaskan mouse-nya ini, itu kursor ini, ketik klik enter lagi, enter. Selesai, maka menu komennya kosong. Kita ulang lagi untuk mengecek panjangnya, benar nggak 20? DAL, enter, klik ujung 1, klik ujung 2, tarik. Oh benar 20. Benar nggak sudutnya adalah 135? DAN, enter, klik garis 1, klik garis 2. Oh ternyata 135 ya. Saya ulangi lagi. Jadi untuk memperbesar kecil zoom tinggal scroll saja. Untuk menggeser gambar, scrollnya kita tahan. Scroll kita tahan, geser kanan, geser kiri. Ini adalah perintah untuk menggeser gambar, menggeser tampilan gambar. Demikian cara membuat line, sangat mudah sekali kan? Oke, sekarang kita akan menggunakan perintah polyline. Mana perintah polyline? Ini seperti sampingnya line ini. Fungsinya juga sama seperti line ya. Bisa digunakan untuk membuat garis lurus, garis lengkung maupun garis tebal. Kita akan belajar bagaimana cara menggunakan polyline untuk garis lurus dulu. Nah, shortcutnya apa? PL. Jadi kita ketik ya, PL, enter. Misalnya klik di layar bebas, kita akan buat persegi ukuran 20-20 ya. Ke kanan 20, ketik saja. Kemudian ke atas 20, ke kiri 20, terakhir klik atau C, enter. Sama saja. Terakhir diklikkan di ujung sini atau ketik C, enter, sama saja. Saya ulangi ya. PL, enter ya. Klik ya, misalnya 20, ke atas 10, ke kiri 10. Terakhir ingin diklikkan di ujung sini ya. Ketik aja C, enter. Nah, bedanya apa dengan line? Kalau line itu kita klik sini itu segmennya garis sendiri-sendiri. Kalau ini menyambung semua, satu kesatuan. Contohnya ini, kalau kita menggunakan line, misalnya ini 15 ke sana, 15 ke kiri, 15, terakhir C, enter. Line itu sendiri-sendiri seperti ini. Kita klik, dia garis sendiri, kita klik garis sendiri. Kalau polyline, kita klik, dia satu kesatuan. Untuk menghapus salah satu garisnya bagaimana? Berarti polyline ini harus kita pecahkan dulu. Caranya bagaimana? Tekan tombol menggunakan perintah export ya. Shortcutnya adalah X. X, enter. Di sini ada export selected object, pilih objeknya. Klik enter, maka dia sudah pecah. Ini masih satu kesatuan.
kita ketik X lagi, X, enter. Kita pilih lagi, dia masih satu kesatuan. Nah, cara menghapusnya sama, klik delete, klik delete. Mudah sekali kan? Itu cara menggunakan perintah polyline. Oke, perintah berikutnya adalah bagaimana kita membuat lingkaran atau circle. Ya, circle shortcutnya adalah C, enter. Oke, ya, C, kita tekan C, enter. Kemudian kita klik bebas ya, kita klik bebas ya. Teknik pertama ya, pada circle ini dibaca nih. Di menu komen ini dibaca. Circle, spasi, file, radius. Kita ketikkan radiusnya berapa? Misalnya radiusnya ada 10. 10, enter. Nah, ini berarti circle-nya mempunyai radius 10. Nah, kita ulangi lagi misalnya C, enter. Kita klik bebas ya, klik bebas, klik ya. Radiusnya 10, enter ya. Berarti dua lingkaran ini menggunakan radius 10. Kita cek. Bagaimana cara mengecek bahwa itu radiusnya 10 ya? Ketik DRA, enter. Klik. Nah, R10 itu menandakan radiusnya adalah 10. Lalu bagaimana kalau radiusnya 5? Sama, C, enter. Klik. Ya, kita klik dalam 5, enter. Nah, itu kalau kita menggunakan radius 5. DRA, enter, kita cek lagi, klik. Nah, radiusnya adalah 5. Lalu kalau bagaimana kita menggunakan sistem yang menggunakan diameter? Sama caranya, C, enter, klik bebas. Nah, kalau radius itu langsung ketik saja, kalau diameter berarti kita ketik D dulu. D, enter, misalnya diameternya 20. Nah, maka lingkarannya sama ya. Jadi ini diameternya 20, ini radiusnya 10, mempunyai besar lingkaran yang sama. Ya, cara melihatnya bagaimana? Sama tadi ya. Ya, ketik. Nah, ini sama. Saya ulangi ya. Bahkan DD ya. D D I. Ya, jadi dimensi diameter. Klik ya. Klik lingkarannya, tarik. Nah, ini mempunyai diameter 20. Nah, jadi begitu cara membuat circle, walaupun banyak sekali macam-macam circle yang belum kita ulas karena ada 2P, 3P, tangan-tangan, tangan-tangan, ada tangan-tangan radiusnya. Saya hapus. Nah, misalnya ada sebuah garis yang tidak ketahui panjangnya. Kemudian ya ini tidak kita ketahui panjangnya, tapi kepingin membuat sebuah lingkaran yang ujungnya menyentuh ujung satu, ujungnya menyentuh ujung satu. Caranya bagaimana? Sama, C, enter. Klikkan saja di mid. Klikkan ujungnya. Nah, maka ini sudah menjadi sebuah lingkaran seperti itu. Ya. Lalu bagaimana misalnya kalau ada garis lagi, L, enter. Tapi tidak menggunakan sistem center dan radius. Kita menggunakan sistem yang namanya 2 point. Caranya bagaimana? R, enter, pilih, ketik, saya ulangi ya, sorry, C, enter, pilih, di sini ada pilihan, spasi, file, center, ya. Jangan diklikkan center dulu, pilih 2P, 2P, enter, klik ujung, nah berarti ujung 1, ujung 2, ini sistem yang namanya 2P. Nah, lalu bagaimana misalnya ada garis ya, seperti ini tanpa diketahui panjangnya, tetapi lingkaran itu ingin menyentuh ujung ketiga garis ini. Pilihannya adalah C, enter. Di situ ada 3P, ketik 3P, enter. Klik ujung 1, klik ujung 2, klik ujung 3. Nah, seperti itu. Mudah ternyata ya. Ya, ini untuk circle radius, circle diameter, circle menggunakan 2P, circle menggunakan 3P. Nah, itu adalah
contoh bagaimana membuat circle yang paling mudah, kemudian contoh-contoh circle tangan-tangan radius dan tangan-tangan lainnya bisa nanti kita berlatih untuk circle yang lanjutannya. Demikian untuk pembelajaran circle. Terima kasih. Oke, perintah berikutnya adalah membuat garis lengkung. Garis lengkung dalam perintah AutoCAD adalah arch. Ya, ini toolbar-nya adalah ini. Nah, arch ini ya kalau kita klik ya. Di sini ternyata cara membuat lengkung itu banyak. Ada 3 point, start center end, start center angle ya, dan sebagainya. Nah, Pak Ari nanti akan menjelaskan dua saja. 3 point sama start center end. Yang lainnya nanti bisa dipelajari, tinggal mouse dekatkan saja, maka nanti akan ada teknik bagaimana menggambarnya. Mouse dekatkan saja, nanti akan teknik bagaimana menggambarnya tinggal dibaca dan diikuti langkah-langkahnya. Di sini Pak Uwo akan menerangkan 3 poin start, center, end. Oke. Caranya bagaimana? Misalnya ada sebuah garis seperti ini ya. Misalnya ini panjangnya bebas saja, ini ke sana aja, kayak kita membuat lengkung di teras rumah seperti itu ya. Kita menggunakan 3 poin. Caranya gimana? Shortcutnya adalah A enter. Jadi arch itu shortcutnya adalah A enter. A enter. Klik karena 3 poin ya. Titik 1, klik titik 2, klik titik 3. Oke, saya ulangi ya. Ulangi ya. A enter. Klik titik 1, klik titik 2, klik titik 3. Mau dari kiri dulu boleh, kanan dulu boleh, sama 3 poin. Oke. Itu cara membuat lengkung. Lalu bagaimana kalau ada garis seperti ini? Misalnya ini adalah sebuah pintu misalnya. Bukaan pintu gitu misalnya. Sederhana saja. Kita menggunakan cara yang yaitu arch yang start center end. Caranya bagaimana? A enter. Pilih dulu di sini center. C enter ya. Ini ada pusatnya, titik 1, kemudian titik 2. Oke, saya ulangi lagi ya. A enter, kemudian di situ ada pilihan C enter. Pilih C. C enter, klik titik 1, klik titik 2, klik titik 3. Mudah sekali kan? Kemudian untuk perintah yang lainnya bisa dipelajari secara mandiri. Selamat belajar. Oke, perintah berikutnya adalah rectangle atau segi 4. Nah, ini kalau gambar ikonnya seperti ini, rectangle. Cara menggunakannya bagaimana? Perhatikan berikut. Misalnya kita akan menggambar ukuran 20 kali 20 ya, segi 4 ukuran 20 bujur sangkan. Ketik saja, shortcutnya adalah REC enter. Saya ulangi ya. Shortcutnya adalah REC enter. Klik bebas ya. Ketik saja add 20,20. Nah, maka ini adalah sebuah segi 4 ukuran 20-20. Tidak percaya, kita keluarkan dimensinya. Apa dimensinya kemarin? DAL enter. Klik 1, klik 2, 20. Ulangi lagi ya. Tinggal tombol spasinya tekan lagi, itu mengulangi perintah yang ada di depan. Klik 1, klik 1 lagi. Nah, ini rectangle dengan ukuran 20-20. Contoh lagi, misalnya rectangle ukuran 20,40. Nah, add seperti biasa, saya ulangi ya. REC enter, klik bebas, ketik add 20,40. Nah, maka kita keluarkan dimensinya lagi, DAL enter, klik ujung 1, klik ujung 2 ya. Enter lagi mengulangi perintah yang sama, klik ujung 1, klik ujung 2, 20,40. Nah, rectangle ini terjadi ukurannya kalau positif-positif itu ada di kuadran yang pertama. Nah, seperti contoh ini. Contoh ini, kalau di matematika ini kuadran pertama, kuadran kedua, 3, 4. Arah ke kanan adalah positif, arah ke atas positif, ke kiri negatif, ke bawah negatif, X, Y. Contoh lagi,
Bagaimana kalau kuadran kedua? Ukuran 20-20, berarti angka yang dimasukkan adalah Z-nya, X-nya adalah minus. REC enter, saya ulangi, REC enter, klik add, jadi min 20,20. Nah, seperti itu. Kalau 20-40 bagaimana? Sama, REC enter, ya, klik add min 20,40. Nah, ini berarti berada pada posisi kuadran kedua. Oke, sekarang kalau kuadran ketiga sama, REC enter, klik, berarti negatif semua itu. Add min 20, min 20. REC enter, ya, klik add min 20, min 40. Bagaimana kalau posisinya ada di bawah kuadran 4? Berarti X-nya positif, Y-nya negatif. REC enter, misalnya add 20, min 40. Nah, kalau salah memasukkan yang terjadi seperti ini, misalnya REC enter, klik di sini, add 20,40, berarti nanti dia larinya adalah ke atas, bukan ke bawah. Saya ulangi lagi, REC enter, klik, larinya ke bawah adalah add 20, min 40. Nah, demikian cara membuat rectangle. Mudah sekali kan? Oke, perintah berikutnya adalah ellipse. Nah, mana toolbarnya? Ini adalah toolbar atau con ellipse. Nah, untuk membuat ellipse ini ada 3 cara ya. Pakai center, axis and elliptical arcs. Nah, kita akan mencoba untuk belajar tiga-tiganya ya. Oke. Shortcut dari ellipse adalah EL ya. Shortcut dari ellipse adalah EL. Contoh, EL enter, klik salah satu aksisnya, klik vertikal boleh, horizontal juga boleh. Misalnya berapa ini? 30. Nah, seperti itu. Saya ulangi, EL enter, klik 30. Nah, sekarang tinggal sampingnya, misalnya 10. Nah, ini sudah menjadi ellipse. Nah, oke. Kemudian kita cek, benar nggak tadi ini 30? Nah, ternyata salah satu diameter dari ellipse adalah 30 yang vertikal. Kemudian kita cek yang horizontal tadi, ya, adalah dari garis tengah 10. Nah, ini ellipse, penggunaan ellipse. Saya ulangi lagi, ya. EL enter, klik, misalnya panjangnya vertikal adalah 30, kemudian radius untuk horizontalnya adalah 10. Ini adalah ellipse. Nah, contoh lagi, misalnya di sana ada 30, kemudian di sini ada garis, sana adalah 10. Bagaimana kalau tidak menggunakan angka? Sama, jika ada objek seperti ini, tinggal EL saja. EL enter, ujung 1, ujung 2, klikkan ujung yang satunya lagi. Nah, ini adalah penggunaan ellipse. Penggunaan ellipse yang kedua, ya, yaitu menggunakan sistem yang namanya axis N. Axis N, jadi ada klik 1, 2, 3, sama caranya seperti tadi ya. Kemudian yang center, ya, center berarti tengah dulu ya, tengah dulu, kemudian salah satu aksis. Contoh, ya, saya kopikan dulu ya. EL enter, kemudian di sini ada pilihan tuh Art Center, C enter, berarti C dulu, ujung 1, ujung 2.
Tinggal nanti kasus gambarnya bagaimana. Saya ulangi lagi. EL enter, C enter, klik senternya, klik ujung 1, klik ujung 2. Yang cara ini tadi saya ulangi. EL enter tanpa C ya. Nah, tapi yang berubah menggunakan sistem aksis N. Berarti ujung 1, ujung, kemudian ujungnya lagi. Oke, kemudian cara 3. Yang cara ketiga ya, adalah ini ya, elliptical. Klik elliptical ya. Klik ujung-ujung, ujungnya 1 ya. Kemudian tinggal ditarik tuh arahnya kemana. Nah, maka dia menjadi separuh dari atau berapa banyaknya lengkungan yang diinginkan. Saya ulangi lagi, yang elliptical ya, ini kasusistik. Misalnya saya ingin mengambil hanya seperempat lengkungnya saja, ujung 2, ujung 3, diulangi lagi, ujung 3, cari. Nah, oh ini itu tadi cara menggunakan elips. Gampang kan? Oke, perintah berikutnya adalah hatch. Apa hatch itu? Hatch adalah arsir. Nah, di sini ya. Ini adalah ikonnya. Hatch adalah arsir. Contoh. Nah, sambil mengingat perintah tadi ya, membuat rectangle, REC enter seperti itu. Kita buat ya. Ukuran misalnya 30,30 seperti itu ya. Kemudian kita kopikan ya, sambil belajar perintah copy juga, walaupun ini nanti ada pembahasan pada bagian modify, tapi tidak apa-apa ya. CO enter, pilih objeknya, enter, ambil salah satu titik ya, kita klikkan, kita buat 3 objek seperti ini. Nah, hatch itu shortcutnya adalah H enter. H enter. Nah, ketika hatch enter tadi, H enter ini nanti masuk pada menu hatch creation. Nah, di sini ada yang namanya pattern. Ya. Pattern ini adalah berbagai macam jenis dari arsir. Nah, solid block biasanya untuk kolom seperti itu. Kemudian ada arsir ini biasa untuk arsir kayu. Ini untuk arsir dinding seperti itu. Ini kayu, ini bata. Nah, kemudian ada konkrit, arkon. Kemudian apalagi yang sering dipakai kalau di bangunan itu gravel untuk pondasi. Contoh ini gravel. Pilih salah satu, klik. Kemudian klikkan pada bagian atau ujung yang bagian atau objek yang diinginkan. Klik seperti ini. Kemudian enter. Nah, misalnya gambar ini arsir ini terlalu besar, kita klik. Nah, maka di sini ada pilihan tadi ya, ini pattern. Di sini adalah Anda bilang skala. Kalau skalanya lebih besar dari 1, misal 3, enter, maka arsirnya semakin besar. Nah, berarti kita harus kurang dari 1, misal 0,5. Jadi kalau di AutoCAD itu misal 0,5 ya, untuk angka dimensi itu kita pakai 0,5. Nah, oke, misalnya sudah benar. Kita ulangi lagi. H enter. Kita pilih misalnya untuk garis ANSI 32. Kita klikkan. Klik 1. Nah, padahal ini miring. Apakah ini bisa dibuat lurus? Bisa. Diklik saja, klik. Nah, di sini ada sudutnya, angle-nya ini. Kalau miring 45 derajat aja 0, ya, berarti kalau 45 bisa jadi dia adalah naik. Atau kita coba-coba juga ini. Nah, seperti ini. Nah, atau kita langsung ganti 45 enter. Maka dia berdiri. Kalau ketik 90 maka dia miring lagi. Kalau kita ketik 135 maka dia horizontal. Skalanya dikecilkan 0,2 misalnya. Nah, seperti ini. Nah, yang lainnya juga sama, bisa kalian coba. H enter, kita cari lagi. Saya ulangi.
Enter, kita pilih bata, klik. Saya ulangi, Enter, kita pilih bata, klik. Jika terjadi warna putih kayak gini, bisa jadi adalah objeknya terlalu kecil atau skala arsirnya yang terlalu besar. Saya ulangi, bisa jadi skala arsir yang terlalu kecil atau skala arsir yang terlalu besar. Kita cek. Ini 1. Kita buat 100 coba. Ternyata tidak ada perubahan. Ya. Ternyata tidak ada perubahan, kasih 100. Kita coba kecilkan 0,01. Coba saya geser dulu kok nggak ada perubahan. Oh iya, ternyata 0,01. Ya, jadi itu. Ini adalah permainan skala. Mudah sekali kan? Tetapi syarat dari untuk pengarsir adalah objeknya harus tertutup. Ya, misalnya kayak gini nih. Ada objek kayak gini. Walaupun dia kelihatan tertutup, kalau lubang sedikit seperti ini, ada lubang, dia tidak bisa untuk diarsir. Ya, jadi harus objek yang tertutup. Gampang kan? Demikian pembelajaran AutoCAD untuk menu draw. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.